children, selamat pagi buat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, Ibu Guru Selma yakin semuanya sehat, semuanya bersuka cita hari ini. Hari ini, hari Jumat, kita mau berfellowship, kita mau ibadah di KKCF hari ini. Sudah siap untuk ibadahnya? Kalau sudah siap, duduk yang baik, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau berdoa, mau dengar firman Tuhan. Kalau kita sudah siap, semuanya boleh berdiri, kita mau puji Tuhan, memberi penghormatan kepada Allah Bapa kita. Semuanya beri penghormatan kepada Allah Bapa kita. Kita mau angkat pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami bersyukur Tuhan masih menjaga, memberi kami kesehatan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah, kami mau nyanyi, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar kami dapat ibadah dengan baik. Tuhan Yesus disenangkan atas ibadah kami hari ini. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini kita punya ayat hafalan yang baru, ada firman Tuhan yang baru di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14b. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Coba ulangi lagi ya, ikuti Ibu Guru Selma. 1 Petrus 1 ayat 14b. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hari ini kita mau belajar tentang anak-anak yang taat. Oke, semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau puji Tuhan bahwa kita semuanya dicintai. Kita semuanya anak-anak TK Kalang Kudus, papa mama semuanya dicintai oleh Tuhan. Kita mau angkat pujian ini ya. Oke, semua tepuk tangan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, semuanya bernyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya gerakkan tangannya. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku
bisa. Katakan sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Amin. Tepuk tangan dong. Wah, kalau bersama Tuhan semuanya pasti bisa. Semuanya bisa belajar, bisa menjaga kebersihan, bisa menjadi anak yang taat. Nah, kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi. Satu pujian yang mengatakan susahnya aku taat. Wah, pujian ini kita mau nyanyikan. Kita juga belajar terus menjadi anak yang taat. Ya, kita puji Tuhan ya. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur. Wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya, susahnya aku taat. Susahnya aku taat. Lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur. Lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. 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 Wah, kalau kita taat, wajah Tuhan tersenyum. Wah, tersenyum melihat ada anak-anak dalam kudus yang hidupnya taat, yang dengar-dengaran. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dapat kami mengerti, dan kami semakin mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu Guru punya cerita nih. Nah, ada yang lihat ini? Ada 2 orang. Namanya ini adalah Bapak Adam dan Ibu Hawa. Adam dan Hawa. Kenapa ya mereka? Kok wajah mereka ini kok wajah yang tidak senang? Apa ya yang membuat wajah mereka seperti begini, yang wajahnya tidak senang seperti ini? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, duduk yang baik. Ibu Guru saya kasih tahu ya, kenapa muka mereka jadi begini. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tuhan Yesus yang menciptakan bumi ini. Tuhan ciptakan pohon, menciptakan binatang semuanya, dan menciptakan anak-anak. Tapi yang pertama diciptakan itu Adam. Nah, Tuhan menciptakan Adam dan menciptakan banyak pohon-pohon, banyak binatang. Nah, waktu itu Tuhan berfirman, Tuhan kasih tahu sama Adam dan Hawa. Tuhan bilang begini, Hawa, Adam, semuanya di sini boleh dimakan.
buah-buahan boleh dimakan di sini. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Pohon yang ini tidak boleh dimakan. Tuhan bilang begitu sama Bapak Adam sama Ibu Hawa. Tuhan bilang begitu. Semuanya boleh dimakan, tapi pohon ini jangan dimakan. Padahal pohon ini enak sekali kalau kita makan ya, buahnya wow berwarna. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan dimakan. Nah ini, waktu itu Bapak Adam dia lagi menjaga semua pohon-pohon, dia menjaga, dia merawat. Ini tugasnya Bapak Adam, menjaga semua yang ada di Taman Eden ini. Nah ini ya, yang tidak boleh dimakan Tuhan bilang. Ya semuanya boleh kamu makan, tapi pohon ini tidak boleh dimakan. Nah, pohon ini tidak boleh diapa? Tidak boleh dimakan. Ini perintahnya Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa pohon ini tidak boleh dimakan. Semua yang lain boleh dimakan, tapi pohon ini, buah yang ini jangan dimakan. Itu perintahnya Tuhan, pesannya Tuhan. Wow, apakah Bapak Adam dan Ibu Hawa taat ya dengan perintahnya Tuhan? Kita lihat ya. Wah, terus ini ada ular, ini ada iblis yang baik. Terus dia bilang, dia ada bisik sesuatu sama Hawa. Hawa, lihat nih, pohon ini enak sekali kelihatannya. Pasti enak deh. Nanti kalau Hawa makan pohon buahnya ini, pasti Hawa ini jadi seperti Tuhan. Ularnya bilang begitu, iblisnya bilang begitu sama Hawa. Apakah Hawa mau dengar perintahnya Tuhan atau mau dengar ular ini? Siapa ya yang Hawa dengar? Wah, ternyata Hawa ini dia dengar perkataannya ular. Dia ambil buahnya, terus dia makan. Saya juga nanti jadi seperti Tuhan kalau saya makan. Seperti kata ular. Dia tidak dengar lagi, tidak ingat lagi tadi pesannya Tuhan. Pesannya Tuhan apa? Tidak boleh makan buah ini. Tapi iblis bilang, makan saja buahnya enak. Dia makan dan bukan dia sendiri yang makan, dia kasih juga Bapak Adam, dia makan. Akhirnya mereka berdua makan buah yang Tuhan bilang jangan dimakan ini. Apa akibatnya ya dari ketidaktaatannya Bapak Adam dan Ibu Hawa? Waktu mereka sudah selesai makan, Tuhan bilang, Hawa dan Adam, kalian di mana? Apakah kalian memakan buah yang saya larang itu? Dia bilang, ini Tuhan, saya tadi dikasih sama Ibu Hawa. Nih, dikasih nih. Mereka akhirnya saling tunjuk. Mereka tunjuk, tadi Ibu Hawa yang kasih saya buahnya, jadi saya makan. Hawanya bilang, tadi ular yang kasih saya, makanya saya makan. Mereka saling tunjuk. Padahal mereka yang tidak taat, tidak dengar pesannya Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka merasa malu. Akhirnya mereka ambil daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Dan mereka diusir dari taman itu. Diusir dari Taman Eden. Tadi enak ya bisa makan buah semuanya, tapi yang penting buah ini. Tapi mereka tidak taat. Akhirnya Tuhan marah karena mereka tidak taat. Sehingga Bapak Adam dan Ibu Hawa diusir dari Taman Eden. Dan bukan hanya diusir loh anak-anak. Nih mereka juga dapat hukum. Tuhan hukum mereka. Nih nanti hukumannya apa? Hukumannya itu nanti Bapak Adam ini sebagai laki-laki mereka bekerja keras. Baru bisa makan, baru bisa menghasilkan. Yang tadinya enak-enak, langsung petik buahnya, langsung tinggal makan. Tapi sekarang tidak seperti itu. Tuhan hukum. Harus bekerja keras dulu, baru bisa makan. Terus Hawa juga dihukum apa? Hawa, bilang nanti Hawa kalau melahirkan nanti akan jadi sakit sekali. Aduh, itu hukuman mereka, Tuhan kasih hukuman.
Kenapa mereka dihukum ya anak-anak? Karena mereka tidak taat. Wah, sedih sekali mereka tuh. Kita diusir dari Taman Eden tadi. Enak ya kita tinggal di Taman Eden. Kita bisa makan sepuasnya. Sekarang kita diusir. Mereka sedih. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka juga dapat hukum. Dan lihat ya, nih. Ini kertas, lihat ya. Ini ada kertas putih. Ini seperti hubungannya Tuhan dengan Adam dan Hawa. Bagus. Mereka tuh bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi karena mereka tidak taat, apa? Ini seperti hubungan yang tidak taat. Kalau tidak taat, nah kertasnya, hukuman nih, kertasnya tidak bagus lagi. Nah, tadi yang bagus, tapi karena ketidaktaatan, hubungan mereka jadi rusak deh, nggak bisa bagus lagi. Hubungan antara Tuhan dan Adam dan Hawa jadi rusak. Karena apa? Karena mereka tidak taat. Wah, sangat ini ya teman-teman, sangat menyedihkan ya kalau kita menjadi anak-anak yang tidak taat. Nah, hari ini Ibu Guru Selma mau kasih tahu. Seperti Adam dan Hawa, Bapak Adam dan Hawa, karena tidak taat, Tuhan sudah pesan jangan makan buah itu, tapi mereka makan, mereka diusir, hubungan mereka dengan Tuhan jadi buruk, mereka dapat hukuman. Nah, akhirnya Taman Eden tidak bisa lagi dimasuki oleh mereka, sudah dijaga sama malaikat. Itu akibat ketidaktaatannya teman-teman. Nah, sama seperti kita juga, apalagi sekarang ini ada namanya virus corona. Banyak orang yang kena. Kenapa? Karena mereka ada yang tidak taat. Ada yang tidak taat, sehingga mereka bisa kena virus. Nah, apa saja yang kita lakukan supaya kita bisa sehat? Nih, harus pakai masker. Pemerintah sudah bilang kalau keluar rumah harus pakai masker supaya apa? Virus tidak masuk. Tapi banyak anak-anak yang tidak taat, masa tidak mau pakai masker? Pergi ke pasar, pergi ke dia karena tidak mau pakai masker. Nanti mereka kena virus, aduh, mereka batuk-batuk, aduh, kan tidak enak. Terus apalagi ya yang pemerintah suruh kita supaya kita jaga kesehatan, harus cuci tangan, rajin cuci tangan. Mau makan cuci tangan. Kalau kita keluar dari rumah terus masuk di rumah harus cuci tangan supaya kuman-kuman yang di tangan kita yang dari luar ini bersih dari kuman. Bisa kumannya mati kalau kita cuci tangan. Apalagi ya supaya kita bisa menjaga kesehatan dan kebersihan kita, mandi. Ayo, tadi siapa yang sudah mandi? Atau ada yang belum mandi hari ini sudah ikut KKCF? Ada yang belum mandi? Nah, kita mandi supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Kalau kita tidak mandi, bau. Terus banyak kuman di tubuh kita, kita bisa sakit deh. Mama bilang, Joanna mandi ya. Joanna bilang, saya tidak mau mandi, saya malas mandi dingin. Wah, dia tidak mau mandi, wah, tidak ada yang mau dekat dia, karena Joanna bau, karena dia tidak mandi. Tapi kalau kita anak taat, mama bilang, Joanna mandi. Joanna langsung bilang, oke siap mama, langsung mandi. Itu berarti Joanna anak yang taat, karena bisa mendengar. Nanti kalau Joanna sudah selesai mandi, badannya sudah segar, kuman-kumannya sudah mati karena sudah mandi. Terus apalagi ya supaya kita menjaga kebersihan, sikat gigi. Siapa tadi yang sudah sikat gigi? Coba kasih lihat giginya ke Ibu Guru Selma. Ibu Guru lihat ada nih yang tidak sikat gigi kayaknya. Ada nggak ya yang tidak sikat gigi? Nah, semua sikat gigi ya. Ingat, untuk menjaga kebersihan kita harus juga taat menyikat gigi, bersihkan gigi kita. Bangun pagi, gosok gigi. Mau tidur juga gosok gigi. Kenapa? Kalau kita tidak taat gosok gigi,
tidak taat membersihkan gigi kita, nanti gigi kita berlubang dan sakit. Aduh, mama, gigi saya sakit. Hah? Kalau gigi kita sakit nggak bisa makan makanan yang enak, hanya bisa makan bubur saja. Nah, itu ya teman-teman, fungsinya kita menjaga kebersihan kita. Taat melakukannya, taat untuk pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak ya, tidak pergi-pergi dulu keluar-keluar. Mandi, sikat gigi, harus jaga kebersihan, menjadi anak-anak yang taat supaya tidak kena penyakit. Tadi akibat dari ketidaktaatan Bapa dan Adam dan Hawa tadi, mereka diusir, mereka bersedih, hubungan mereka dengan Tuhan tidak baik. Nah, kita juga kalau kita tidak taat menjaga kebersihan kita, kita gampang sakit. Ada nanti sakit malaria kalau nggak makan, kalau nggak jaga kebersihan, nanti ada virus corona masuk di badan kita, nanti kita jadi sakit, aduh batuknya tidak enak, kita sesak nafas, nggak bisa bernafas kalau ada sakit corona nanti. Nah, hari ini kita belajar ya anak-anak, taat jaga kebersihan, taat untuk merawat diri kita supaya kita menjadi anak yang sehat, anak yang kuat. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang taat sesuai dengan firman Tuhan tadi di 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat jaga kebersihannya anak-anak, dan juga taat sama orang tua, taat sama papa dan mama. Itu yang juga lebih utama. Mendengar apa yang mama bilang. Kalau mama sudah suruh, ingat hari ini gosok gigi, jangan bilang saya tidak mau gosok gigi. Wah, kalau nggak gosok gigi nggak taat, nanti giginya sakit. Nah, siapa yang menderita? Anak-anak yang nggak bisa makan. Mamanya sudah bilang pakai masker ya, saya nggak mau pakai masker. Wah, nggak jadi anak yang taat kalau begitu. Nah, hari ini kita belajar ya anak-anak semuanya jadi anak yang taat jaga kebersihan, taat juga sama papa, mama, dan lebih utama kita harus taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus kita taati. Tuhan senang melihat anak-anak yang taat sama perintahnya papa, mama, menaati perintah pemerintah, dan Tuhan lebih senang lagi kalau anak-anak menaati firman Tuhan, menaati semua yang Tuhan katakan. Tuhan bilang kita harus sayang sama semuanya dan kita melakukan itu. Ya, biar kita semuanya anak-anak TK Kalam Kudus hidup menjadi anak-anak yang taat. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu, biar kami terus menjadi anak yang taat. Biar kami menyenangkan hatinya Tuhan Yesus, membuat Tuhan tersenyum dengan kami terus hidup taat, dan kami juga hidup taat menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kami taat kepada orang tua kami, dan lebih lagi Tuhan Yesus, kami taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke, nah kita mau bernyanyi, kita mau puji Tuhan lagi ya, kita nyanyikan lagi tadi ya, susahnya aku taat. Wah, supaya kita jadi anak yang taat. Oke, semua nyanyi ya, susahnya aku taat. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum.
Wow, semuanya kita mau membuat wajah Tuhan tersenyum dengan kita menjadi anak-anak yang taat. Oke, kita mau akhiri ibadah kita KKCF kita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian doxologi. Kita mau puji Tuhan dengan doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ibadah. Tolong kami untuk terus menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam kami bermain, belajar, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus jaga kami. Dan Tuhan Yesus juga menjaga papa, mama yang bekerja, yang mendampingi kami belajar. Tuhan Yesus juga berikan kesehatan, kekuatan bagi papa dan mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah selesai ibadah. Kami bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Selamat belajar dan selamat hari Minggu. Nanti hari Minggu setelah Minggu ya. Jangan lupa hari Minggu setelah Minggu ya. Oke? Bye. Sampai jumpa lagi.